ini, jangan itu. Makanya selalu saya bilang, itu yang namanya Anies Rashid Baswedan itu mau dikenakan pasal berapa? Kan yang gue bilang kayak gitu kan, sampai sekian belas kali ekspos 19 kali kalau nggak salah. Nggak ketemu gitu kan, itu kan udah jelas. Akhirnya Hasto ngomong juga katanya rupanya. Gitu. Waktu abang jadi di KPK, bener nggak sih, kan orang merasa sebenarnya KPK tuh semua orang udah ada datanya, tinggal mau diambil yang mana, bener begitu nggak sih? Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari bagaimana mekanisme penyelidikan itu dilakukan sampai ke penuntutan, kita kan bukan karena saya nggak suka sama seseorang, gua ikut-ikutin gitu. Kita pantau surveillance, sadepin aja. Nanti kita tahu nih, pas dia kapan dia nggak punya salah nih, entah dia pergi kemana, entah dia ini. Nggak begitu kejadiannya. Selalu kejadiannya itu adalah pengaduan masyarakat. Dan pengaduan masyarakat itu selalu karena sudah ada terjadi peristiwa yang nggak mungkin juga orang lapor belum ada peristiwanya. Walaupun kadang-kadang sumir. Itu yang selalu saya ambil contoh. Aku pernah ngalamin sendiri. Ditulis di kertas sepotong. Bang Saud, tetangga gua kaya banget, tangkep dong gitu. Ada yang kayak gitu, sumir banget kan. Tapi kalau gue punya waktu, kalau gue dalemin, jangan-jangan tetangga dia itu menteri atau siapapun, kan bisa gue dalemin kan. Nah, tetapi kan di KPK kan kita punya keterbatasan untuk itu. Makanya saya bilang, kasih KPK 60.000 pegawai, gue bersihin negeri ini. Gue pernah ngomong gitu. Memang kan 8.000 surat bro, yang kita selesain juga kasih selama saya. Paling apa tuh? IKTP. Terus banyak yang lain nggak selesai juga, ya kan, karena belum lagi hadangannya. Iya, jadi perlu memang sebenarnya yang kita sebutkan bahwa kalau dikatakan kita harus nggak suka orang kemudian kita milih-milih gitu, sebenarnya lebih kepada kasusnya sama dengan Bengkulu ini, ya kan? Nah, ini kan karena memang bukan karena dia sial atau nggak, kemudian kelengkapannya dia lebih baik. Atau mungkin dia komunikasinya lebih bodoh. Kalau yang lain mungkin ganti HP bukan ganti nomor. HP dia ganti bro, pakai sandi dia. Mau kemana? Beli ikan. Udah penyidik perlu ini beli ikan apa nih? Beli ikan nih. Oh itu katanya memang bener kan ke pasar ikan. Pakai kardus atau pakai plastik kan gitu kan? Pakai kardus gitu. Kardusnya apa? Mangga, durian atau rambutan gitu kan? Gitu. Itu makanya. Itu kan ada waktu. Jadi walaupun ada orang bilang ini bahwa yang kena OTT ini adalah orang-orang yang sial katanya gitu. Itu lebih kepada sebenarnya sial, katakan begitu, dia tidak secerdik yang lain. Loh, kok pasal jadi begitu? Jadi ngebela. Ya kalau cerdik, ya kita kan kesulitan membuktikannya, perlu waktu kan? Perlu waktu gitu. Jadi kalau gitu ngajarin orang kalau mau korupsi harus pintar-pintar. Ya tinggal kita tunggu aja kapan dia nggak kena. Di KPK penyidik pasti lebih cermat kan gitu. Cuman kembali lagi dari skala ekonomi kita akan selalu kalah. Karena yang jahat itu udah satu kandang ayam bro. Kayak Sobirin misalkan, paman Birin yang sudah jadi tersangka. Ini yang bikin kita jadi miris sebenarnya sama KPK ya. Ditetapkan jadi tersangka, kemudian hilang beberapa hari. Setelah itu muncul di upacara pahlawan. Besoknya kasusnya menang di pra-peradilan. Terus KPK cuma bilang, udah diem aja. Nggak ada rasa geram, nggak ada hamba apalah gitu melakukan sesuatu yang kita lihat oh begini gitu. Terus kita jadi buat apa kalau kayak begini? Ya, pra-peradilan kan sebenarnya itu tidak masuk kepada materialnya. Materinya itu udah jelas bahwa dia disebut dalam OTT itu dan dia adalah pihak yang harus diambil sebenarnya. Cukup buktinya. Tinggal memang disebutnya waktu itu pra-peradilan mengatakan bahwa apa yang dilakukan KPK itu tidak benar. Saya nggak tahu apa yang tidak benarnya di mana, ya kan? Tapi yang jelas dia tidak bisa masuk ke formilnya, ke materinya. Itu sebabnya saya katakan kemarin saya komen terhadap kasus Birin ini, segera lakukan lagi pemanggilan dan kemudian langsung tahan aja. Karena udah terbukti dia pernah menghilang, ya kan? Repot juga kalau menghilang-hilang kayak begitu kan? Jadi sebenarnya kita juga dulu begitu kan, IKTP juga kita kalah kan, pertama kan? Ya kita lanjutin lagi aja. Tetapi kalau kemudian kemarin ini penyidiknya ini nggak berani, nggak yakin, gue udah ditanda tanya nih, jangan-jangan masuk angin kan gitu kan? Kok Anda nggak berani, segerakan dong. Anda abuse berarti. Karena pra-peradilan itu kan mekanismenya aja kan ya. Oh iya, tapi kan ada proses. Substansinya tetap oh iya, yang yang disebutnya materialnya tetap ada di situ. Dia nggak masuk ke pra-peradilan, nggak bahas
bawa barang bukti dan segala macam. Proses yang tidak sesuai dengan KUHP itu di mana? Bisa jadi karena selalu kan mereka menganggap kita tidak pernah masuk di dalam penyelidikan dulu baru ke penyidikan. Ini kan kita yang disebut di KPK itu kan selalu disebutnya lex spesialis. Iya kan? Dia sesuatu mengalahkan yang umum-umum karena ini KPK ini khusus. Gitu. Jadi itu harus bisa menjelaskan bahwa selama itu proses KUHP-nya itu dikatakan ada kesulitan, sedangkan buktinya cukup, ya udah itu yang kita katakan waktu di apa namanya itu biasa tuh di peradilan kayak perapit gitu biasa. IKTP kan pertama kita disuruh kita ulangi lagi aja proses lagi. Ini nggak di follow up sama KPK. Nah, saya nggak tahu apakah mereka akan panggil, tapi kemarin diskusi itu sudah menunjukkan mereka akan panggil katanya. Oke, Bang. Waktu abang di sana, kan sekarang ini banyak orang ragu dengan penyidik KPK. Setelah ada berapa kasus suap, kasus segala macam lah tuh. Akhirnya penyidik KPK itu yang tadinya begitu powerful, begitu ditakuti siapapun. Saya ingat waktu itu ada ketua MK ya. Ketua MK tuh siapa namanya tuh? Yang sebelumnya yang ditangkap, yang dari Golkar itu. Yang ada di mobil itu waktu itu kan. Iya. Itu kan semua dari penyidikan kan semua. Sampai akhirnya bisa ngambil ketua MK. Iya. Bagaimana, masuk ke ruangannya bagaimana nggak menakutkan kan KPK pada saat itu. Nah, sekarang ini penyidik itu gimana sih Bang sebenarnya kerjanya waktu Abang sendiri ngalamin nggak? Jadi sebenarnya memang ada yang masuk angin juga gitu. Iya, jadi sebenarnya penyidik itu kalau kita lihat tadi kembali kita dari proses awal ya. Proses awal bagaimana KPK mulai bekerja selalu saja diawali dari surat pengaduan masyarakat. Kita nggak pernah ngikutin orang karena gue nggak senang sama dia, gue ikutin kapan lo kena lo masuk lo nggak. Selalu dari pengaduan. Karena memang kita baru bisa bekerja kalau ada kultoid peristiwa pidana. Ada indikasi dua bukti minimal atau satu bukti kita cari jadi 2 ketemu jadi 3 dan seterusnya. Nah dari situ proses itu penyidik selama saya di sana itu mereka dikasih kesempatan untuk kemudian sebebas mereka menggunakan inspirasinya. Kita pimpinan hanya memantau kasus itu, kita tanda tangan karena pimpinan KPK waktu itu adalah penyidik dan penuntut, ya kita di situ. Nah, jadi kita hanya memantau perkembangannya selanjutnya dia. Nah karena memang ketika itu saling check and balance satu sama lain antara penyidik internal dan eksternal itu saling cross check. Ya kan, kamu pernah dengar istilah buku merah segala macam? Buku merah. Itu kan cross check, saling cek sama sesama mereka, internal dan eksternal gitu kan. Tingginya cek recheck sesama mereka, saling kontrol sesama mereka, ya kan. Jadi ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan penyidikan yang dilakukan itu selalu berdasarkan pada kekuatan buktinya. Sampai kemudian nanti mereka paparan dari dua kelompok ini selalu di dalam satu sprindik itu memang mix ini selalu mix. Yang dari dalam, dari luar, ya kan. Dari luar kita selalu beranggapan orang-orang yang di dalam nanti selesai dia balik lagi gitu ya. Nah, itu tinggi. Dan pimpinan ketika itu memang berpikiran bahwa kita memahami betul bahwa penyidik itu mempunyai kebebasan untuk kemudian mengembangkan kasus itu. Dan itu sebabnya makanya kita tidak pernah mulai dari sini, paling-paling kita tanya, yang gua gambar kemarin kasus IKTP ini gini, kayaknya kamu harus dari sini deh. Oh iya Pak, iya ini gue gambar sendiri nih. Memang saya gambar sendiri waktu itu kan. Oh iya, jadi mereka di challenge gitu. Tanpa juga harus turun tangan. Jangan ini. Tapi kita mendorong kasus itu menjadi lebih cepat justru. Yang nggak dia pikirkan kita pikirkan. Jangan juga dia pikir kita nggak ngikutin juga kan gitu kan. Nah itu sebabnya makanya kebebasan penyidik yang kemudian mereka sangat independen, di challenge sesatu sama mereka. Pimpinannya juga mempertanyakan perkembangan kasus ya. Itu berubah di periode setelah undang-undang KPK baru ini, justru mereka jadi kayak pimpinan itu menjadi sangat dominan seperti instansi asalnya dia gitu. Jadi jangan ini, jangan itu. Makanya selalu saya bilang itu yang namanya Anies Rashid Baswedan itu mau dikenakan pasal berapa? Karena gue bilang kayak gitu kan. Sampai sekian belas kali ekspos 19 kali kalau nggak salah. Nggak ketemu gitu kan. Itu kan udah jelas. Akhirnya Hasto ngomong juga katanya rupanya. Oh gitu ya. Nah kalau waktu zaman Abang itu begitu penyidik presentasi, pimpinan yang menentukan bahwa ini lanjut atau tidak. Oh iya, tapi mereka meyakinkan kita. Kadang-kadang sesama mereka berdebat juga. Itu yang saya bilang waktu kasus salah satu ada kasus yang gue bilang lo diam lo.
nanti kayak kamu nih lawyernya dia tuh, ada satu kasus aku ngomong kayak gitu kan. Dia bertindak seperti kayak lawyer. Karena cara ngomongnya kayak ini kok penyidik atau lawyer deh, gue bingung kan. Lo diam lo, gue bilang. Itu udah di remote berarti. Potensi di remote tinggi kan. Lo jadi kayak orang KPK. Jadi bukan cuma pimpinan ya, penyidik juga bisa di remote. Iya dong, iya itu terbukti. Nah jadi makanya kembali lagi. Itu voting tapi putusannya. Oh ya, voting kan pimpinan selalu. Dian sebenarnya kolektif kolegial itu voting. Okay. Kalau nggak ketemu solusi dong. Makanya pimpinannya 5 ya. Iya 5. Walaupun sebenarnya kalau saya mau aman sebenarnya pimpinan cukup 1 aja udah. Jadi kalau dapat gampung 1 aja. Ini kan gantung 5 orang susah kan. Iya kan? Tapi cuman ceknya di atas ini presidennya harus kenceng gitu. Iya. Bisa Prabowo bilang enggak, gue mau sekarang undang-undangnya pimpinan 1 aja, biar gue kontrol langsung. Pusing gua kolektif kolegial nih, kadang voting, kadang apa. Karena kalau kita lihat kenapa pimpinan KPK 5 itu kan si pembuat undang-undang sudah membayangkan bahwa kalau 1 dipengaruhi orang, kalau 2 nanti votingnya susah, kalau 3 nanti ya paling ideal 5. Masing-masing punya kelemahan. Jadi apapun sistemnya, apapun pasti. Sistemnya mau 1 pimpinan, 5 pimpinan, kalau udah hidup di kandang ayam yang sama susah. Emang nih kalau kita diskusi di kandang ayam nih emang menarik nih. Nah, Bang, nih satu lagi nih. Dengan situasi yang seperti sekarang, ini kita anggap masa transisi di KPK ya, karena akan ada pimpinan yang baru yang akan menjabat. Tadi Abang bilang presiden menjadi peran yang sangat penting. Keberanian Pak Prabowo untuk memimpin pemberantasan anti korupsi ini kan kita bisa yakini dari pidato beliau yang luar biasa. Sejak awal tuh untuk rakyat, pejabat jangan cuma berleha-leha, semuanya harus untuk kepentingan rakyat. Kalau untuk kepentingan rakyat berarti kan mesti ada tindakan buat pejabat yang curang. Sementara banyak menteri semuanya itu orang partai yang mendukung beliau pada saat menjadi capres. Jadi keberanian Pak Prabowo kira-kira akan teruji di sini, berani atau tidak menurut Abang? Ya biasanya kan kalau seorang prajurit Sabta Marga dan sumpah prajurit kan pasti konsisten dengan omongan lah. Ucapan itu janji pasti ya? Pasti ya. Jadi kita masih meletakkan harapan itu dan kita challenge beliau untuk kemudian membuktikan semua statement dia mulai dari hari pertama diumumkan di KPU menang. Saya mencatat dia kata yang keluar dari beliau itu adalah menghilangkan malah. Lihat lagi rekamannya. Menghilangkan korupsi. Bukan lagi mengurangi. Itu kan spontan itu. Bukan lagi memberantas ya? Iya, menghilangkan loh, Bro. Menghilangkan. Lihat di pidatonya. Aku catat itu. Jadi itu luar biasa. Jadi kembali lagi kita masih memberi waktu untuk kemudian dia bisa membawa rakyat Indonesia ini ke tempat yang sebagaimana yang diminta oleh pembukaan Undang-Undang 45 kita, ke depan pintu gerbang kebahagiaan. Dalam loh, Bu, kebahagiaan itu. Bahagiaan itu bukan karena gue tinggal dengan mobil besar atau enggak, ada taman di depan rumah gua kecil aja nggak ada malingnya udah bahagia. Bahagia. Gitu. Nggak harus punya mobil terus tinggal di pik 2 kan? Iya nggak mesti harus gitu. Iya. Kita punya rumah kecil, ada halaman, terus aman tuh udah bahagia buat kita. Gua ada masalah, gua telepon polisi paling lama 15 menit dia datang. Listrik mati, telepon PLN langsung datang. Yes. Dan apakah kita bisa? Orang sekarang ada WA kok. Iya kan? Bisa cepat di mana si pengirim kita tahu posisinya di gimana, geoposisinya kita tahu bahwa orang ini lagi di sini sekarang lagi digebukin orang, dituduh apa gitu, dia tinggal pencet nomor itu, polisi paling lama 15 menit harus berada di tempat. Kita punya sarana untuk itu dan gaji cukup untuk itu. Kalau kurang kita bisa naikin gaji mereka, mau dinaikin berapa? Ya kan? Yang paling penting ya itu tadi, mineral bayar pajaknya benar. Ya kan, kemudian sumber-sumber alam yang lain. Jadi nggak ada jalan sebenarnya selain kita memberantas korupsi kalau memang kita mau mengantarkan rakyat kita ke depan pintu gerbang kebahagiaan itu gitu. Kecuali kalau mau kayak begini business as usual, ya artinya nggak memimpin juga. Kalau 5% tumbuh mah negara ini tumbuh juga. 5% mah tumbuh, Bro. Tumbuh ya. Dari daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat yang tinggi. Iya, kita kan harus ganti kaos, ganti baju. Pasti pasar berkembang juga, tukang jahit akan tumbuh. Tapi kan kita tadi katanya mau lompat dari medium income trap. Mau keluar dari
pendapatan menengah itu harus sekarang maju. di depan rumah kita, tiap kita keluar gang belok kiri udah pecel lele, belok kanan udah ayam geprek, sono lagi cilok. Iya. Jadi diem aja udah tumbuh ekonomi gitu. Makanya saya bilang, Lus kamu kerjanya apa dong kalau gitu. Nah, makanya kan beliau bilang, gua mau 8%. Pak, kalau mau 8%, indeks persepsi korupsi upayakan 60. Wah, gua harus benerin polisi, gua benerin jaksa, gua benerin hakim, gua benerin dosen, gua benerin petugas cukai, gua benerin semua dosen-dosen gitu yang itu kan merusak image itu. Yang di perguruan tinggi itu. Mahasiswa mengkritik aja dimarahin segala macam. Jadi fungsi check and balance itu yang harusnya dibangun, dan itu demokrasi kan salah satu variabel dalam indeks persepsi korupsi. Berat jadi presidennya, makanya saya nggak mau jadi presidennya. Terakhir Bang, kebahagiaan apa buat Bang Saud ketika menjadi pimpinan KPK? Kebahagiaan? Iya. Yang ada itu kekurangan bukan kebahagiaan. Lu bayangin, ya aku selalu ngomong itu ya, 4 tahun itu gue hanya dari rumah KPK, 4 tahun, dan nggak berani nyetir. Kenapa? Dalam bayangan saya, gue nyetir nih, kan lewatnya ada Kalibata tuh. Yeah. Ada Kalibata, ayam lewat, gua langgar, pidana gua. Kan kesalahannya dicari-cari. Bisa diperkarakan lah gitu. Lu tahu kan pengalaman Abraham kan? Iya. Pengalaman yang lain Bambang Wijayanto. Di kakaknya ada namanya dia, di kakak orang. Nggak tahu dia pun itu nama siapa bisa muncul di situ. Gua udah sadar betul waktu itu. Ya kan? Nggak berani nyetir gua. Jadi hidup cuman KPK rumah. Asli 4 tahun itu. Karena gua juga diancam oleh pasal 36 dan 65 itu. Lu ketemu dengan orang dengan alasan apapun di penjara 5 tahun. Ketemu dengan orang yang berperkara dengan alasan apapun dilarang. Nggak bisa lu bilang, kebetulan gue ngantri di toilet ketemu dia ngobrol, terus dia membisikin, pas ngebisikin itu dipotret sama orang, perkara lo. Bahkan ketemu di lift juga sekalipun. Oh iya, itu sering terjadi, makanya gue pernah marah tuh sama ajudan tuh. Pas gue masuk lift, ada satu tahanan lagi di bawah mau naik, hampir gue gampar juga tuh. Kamu kan tahu ini gue nggak boleh ketemu, kamu nggak bisa ngatur. Berhadapan aja nggak boleh. Nggak boleh kan, itu segala macam bisa terjadi kan. Segala macam bisa terjadi, dan itu terjadi pernah sama saya waktu mau makan ikan yang di asap itu di daerah Sibolga itu, tiba-tiba ada rombongan anggota DPR yang masuk ke situ gitu kan, terus minta foto sama gua, rame itu foto itu. Tapi saya duluan di situ, ada ajudan, ada sekpri segalanya membuktikan, ngomong sama pengawas internal, enggak, kita duluan di situ, mereka datang. Terus tegur, Bang Saud foto dong gitu. Nah, jadi kan itu berisiko kan. Dari itu gue bilang, capek gue ngejawabnya, mending gue di rumah aja lah. Jadi selama jadi pimpinan KPK, kehidupan sosial hilang ya? Hilang sama sekali, dan itu makanya lu akan menjadi lebih nikmat kalau memang lu punya passion pemberantasan korupsi. Tapi kalau lu nggak punya passion, gue tersiksa banget nih, lu jalan sana, jalan sini, ngelencer sana, ngelencer sini, minta tiket Mandalika, lu repot kan lu kan? Lu nikmati sih jadi pimpinan itu 5 tahun itu, karena lu sedang bekerja di negara yang dia persepsi korupsinya kayak begitu. Hidup di kandang ayam yang kayak begitu. Bau tapi kok harum kan, itu udah rusak kan, bagaimana kita memperbaikinya, kita bisa keluar dari situ. Nah, itu mungkin yang terberat untuk 5 pimpinannya sekarang ini. Saya pikir yang 2 udah pernah di sana, dia tahu. Udah tahu lah. Udah tahu dia kondisi di dalam tuh, udah pernah ngalamin ada orang pergi ke Bali lagi program pencegahan, karena foto-foto di samping hotel ada padi aja bisa jadi rame. Karena dianggap itu wisata. Padahal lagi kerja. Nah, itu yang 2 ini. Bahkan fotonya nggak bisa sembarangan ya? Nggak bisa kan, itu bisa dinilai macam-macam. Jadi ada dua orang ini. Jadi nanti buat pimpinan KPK yang biasa Sabtu atau Minggu main golf, wah itu apalagi itu udah nggak bisa. Itu resiko. Karena di situ kan udah banyak orang yang datang. Resiko besar. Even dia main golfnya sama anaknya, tapi kan udah disebutkan 9 nilai tadi kan, jujur, peduli, mandiri, disiplin, sederhana. Kalau nggak mau ngikutin 9 nilai, lu jangan join di KPK. Ya kan, makanya gua kan rame waktu itu punya Rubicon itu kan. Langsung dinasihatin sama anak-anak civil society, Bang jangan dibawa mobil itu, bukan lagi dibawa, gua jual, gua bilang gitu. Langsung gua jual langsung. karena image-nya negara lagi sakit, lu jangan kayak begitu gaya hidup lu gitu. Ya, harapan kita semoga pimpinan KPK yang baru ini itu memahami 9 nilai yang tadi, mengembalikan marwah KPK. Karena kita pernah mengundang salah satu anggota KPK ke kantor kita, terus kita siapin makan dan minum, dia nggak minum Bang, dia bawa air mineral sendiri. Waktu menjabat. Ya? Dia bilang enggak, kita bawa, terus kita bawa minum sendiri. Bahkan ada anggota, bukan pegawai KPK, kita jadikan dia sebagai juri waktu itu
untuk lomba gambar anti korupsi. Oh, oke. Tidak mau minum, tidak mau makan, tidak mau terima honor sama sekali. Ya, karena dia udah digaji untuk itu. Iya, ini bagian dari tanggung jawab saya. Yes. Saya bilang, "Wih, Ya, memang begitu. pegawai doang ini," saya bilang. Sampai kita tuh sampai kita anter ke bawah, dia udah ada yang nganterin sendiri, nggak mau diantar, pokoknya udah nggak usah kasih saya apapun. Ya, itu nilai itu sekarang kan goyang kan? Ya. Karena ASN udah beda kan? Malah bila perlu dia harus dijemput di bandara kan? Itu yang saya bilang banyak harus dikembalikan. Karena bukan maksudnya kita jadi asosial, enggak. Karena hidup ini kan sebenarnya lagi risiko tadi kan. Ya. Risikonya cukup besar. Belum lagi kalau ya gimana novel lagi jalannya disiram kayak begitu. Kalau enggak lemak banget nih taruh di sini, narum di sini kan balik gua pangsan kan. Iya enggak? Nah, jadi risiko itu sebenarnya yang dihindari. Maka waktu itu kita manggil beberapa konsultan kerja di KPK itu ada puluhan ribu risiko, ribuan risiko. Termasuk risiko salah ngomong tadi itu. Terus itu pernah kita kaji. Karena ada kekuasaan gelap yang kita nggak tahu nih. Yes. Karena memerangi korupsi itu kan menerangin kuasa gelap, mengurangi syaiton kan. Tapi abang udah tahu orang-orang yang berkuasa di kegelapan itu. Dan udah tahu bahwa saatnya mereka dapat pembalasan. Oke Bang Saud, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Waktunya ini kita diskusi kandang ayam kita hari ini. Iya. Kayaknya semoga bermanfaat buat Anda, menginspirasi dari seorang mantan wakil pimpinan ketua KPK di 2015-2019, Bang Saud Situmorang. Terima kasih banyak Bang. Ya, sama-sama. Sukses, sehat. Mudah-mudahan bisa menginspirasi anak-anak terlebih di milenial. Benar. Saya membayangkan tahun 2045 yang sekarang umurnya 10, umur 7 mereka akan memimpin negeri ini. Kalau perilakunya kayak berada hidup di kandang ayam, saya nggak ngerti deh. Kita akan hanya jatuh dari satu pemimpin negara ke pemimpin yang berikutnya. Tapi kemudian alam kita semakin habis. Saya nggak ngerti mereka membangkitkan listrik nanti kayak gimana, kecuali kalau kita punya nuklir gitu ya. Karena sekarang kan kita masih batu bara nih, gas makin habis. Ya paling kita berharap matahari dan seterusnya. Kita nggak ngerti tantangannya ke depan tuh makin sulit. Ya. Oke, demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di podcast Kepo Aja minggu depan. Saya Gaib Maru Sigit, sampai jumpa. Bye.